Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dalam kurung cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu 1. Mendata pola penyajian tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup teks prosedur. 2. Menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Biasanya berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi. Yang kedua adalah bahan dan alat. Biasanya berisi alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan prosedur. 3. Langkah-langkah. Di sini biasanya berisi urutan langkah-langkah secara rinci bertahap pelaksanaan prosedur. 4. Penutup. Dan di sini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Nah, di sini ada contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, ini termasuk pada bagian tujuan. Bahan-bahan: 400 gram nasi merah, 200 gram singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu, 2 batang serai dikeprek, 1 ikat kangkung cuci petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam cuci petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, 1500 ml air. Ini termasuk pada bahan-bahan, nak. Dan kemudian pisau, panci, ciduk sayur, mangkok, ini termasuk alat-alatnya. Jadi bahan-bahan dan alat itu berbeda, nak. Bahan-bahan itu sendiri, alat-alat itu juga sendiri, gitu. Lalu 1. Jadikan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. 3. Angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Ini termasuk pada langkah-langkah. Jadi di langkah-langkah ini harus urutannya. Langkah-langkahnya harus urut, mulai dari langkah-langkah yang pertama sampai langkah-langkah yang terakhir hingga teks prosedur ini jadi. Begitu, nak. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, ini termasuk pada bagian penutup, nak. Itu. Ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Terus yang kedua, menggunakan bentuk pasif untuk proses. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran, tambahan, atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kemudian, contoh yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, yang tanpa batasan contohnya, angkat kaki kanan. Nah, itu tidak ada batasannya. Kemudian yang ada batasannya, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, di sini dibatasi.
Jadi maksudnya itu angkat kaki kanan hanya setinggi lutut saja, jangan lebih begitu. Jadi kata setinggi lutut di sini sebagai pembatasnya, gitu nah. Yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Contoh yang keterangan cara, talikan rafia dengan cara menyilang. Nah, terus untuk yang keterangan alat, contohnya lukis kain dengan menggunakan canting. Kemudian untuk yang keterangan tujuan, contohnya malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Itu. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan. Contoh, jika kamu tidak melakukannya secara perlahan, maka akan membahayakan otot leher. Itu. Yang keenam, menggunakan kata penghubung dan pelesapan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Pelesapan adalah penghilang bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Contoh, aduk terus dalam kurung tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, yang dalam kurung ini, yang tepung dan santan yang dimasak ini termasuk pelesapan. Gitu. Kemudian yang ketujuh, menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek dalam kalimat bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Nah, ini yang contoh akhiran i, lumuri. Kemudian yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Nah, ini contoh yang akhiran kan, lumurkan. Nah, itu kan berakhiran kan. Itu. Untuk menguji pemahaman kalian tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur, maka bacalah teks berikut dan jawablah pertanyaan yang mengikutinya dengan benar. Tugas 1. 1. Rangkumlah materi dalam video ini menggunakan bahasa kamu sendiri. Jadi, materi yang sudah ditayangkan di dalam video ini kamu rangkum menggunakan bahasa kamu sendiri agar bisa kamu pakai untuk panduan kamu dalam belajar ketika nanti ada ulangan atau apapun itu. Gitu. Kemudian yang nomor 2, sebutkan struktur teks prosedur. Yang ketiga, apa ciri bagian tujuan, bahan, dan alat, langkah-langkah, dan penutup pada teks prosedur? Tugas 2. 1. Identifikasilah struktur teks prosedur yang berjudul cara membuat minuman kopi dan berikan bukti kutipan teks prosedurnya. Jadi di sini kamu disuruh menjelaskan struktur teks prosedur pada teks prosedur yang berjudul cara membuat minuman kopi. Kamu jelaskan strukturnya bagaimana, apakah lengkap atau tidak. Kemudian jangan lupa diberi bukti kutipannya juga. Gitu. Tugas 3. 1. Apa ciri kebahasaan teks prosedur? Jelaskan. Jadi di sini kamu disuruh menjelaskan apa sih ciri kebahasaan teks prosedur itu? Apa aja kamu jelaskan di sini. Gitu. Untuk yang nomor 2,
Identifikasilah ciri kebahasaan apa saja yang ada dan tidak ada pada teks prosedur yang berjudul cara membuat getuk lindri. Berikan penjelasannya. Nah, di sini kamu disuruh menjelaskan ciri kebahasaan apa saja yang ada dalam teks prosedur yang berjudul cara membuat getuk lindri itu. Yang ada apa aja, yang tidak ada apa aja, kamu jelaskan. Gitu. Terima kasih. Semangat. Orang yang sukses adalah orang yang jujur.